Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen, guys. Teman-teman sahabatku semuanya. Sekitar dari 2 bulan yang lalu aku tuh membuat sebuah video yang menceritakan tentang pengalaman pengobatan di Malaysia, di hospital Malaysia. Ketika itu ada salah satu dari YouTuber Indonesia, itu TikToker juga itu berobat ke Malaysia, dan di situ gue reaction. Ternyata kemarin ada yang berkomentar di video itu gitu. Kemarin ini tahun 2024 ini ada yang berkomentar di video itu, di video yang gue upload sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Ternyata di komentarnya itu katanya, masa sih Indonesia kalah sama Malaysia, gini-gini, pokoknya panjang lah gitu, panjang lebar gitu. Gue ada beberapa video sebenarnya kenapa Malaysia menjadi pilihan utama orang-orang kita, orang-orang Indonesia untuk berobat ke Malaysia ini gitu. Alasannya ternyata berbagai alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget untuk berobat ke Malaysia. Ternyata bukan hanya dari keramahannya, tapi juga dari fasilitasnya, itu sangat lengkap. Seperti apa videonya? Ini dia, guys. Nah, ini Berikut dia, guys. adalah cerita pengalaman pribadiku mengenai dokter ya. Ya, aku bukan ngejelek-jelekin dokter di Indonesia, enggak. Tapi saya cerita padanya. Iya. Ketika awal saya didiagnosa, saya kebetulan didiagnosa di Melaka. Saya cerita kenapa kok di sana itu beda banget ya. Pertama, aku ngerasa labnya di sana, laboratoriumnya itu lebih murah. Aku nggak tahu kenapa di sana lebih murah daripada di Indonesia. Itu aku juga sendiri nggak paham. Dan ketika di sana, kalau kita misalkan datang ke dokter dengan sebuah keluhan, karena dokternya memang nggak tahu apa-apa tentang kita, nggak ada historical, mereka ngecek keseluruhan. Dan itu yang membuat akhirnya saya ketahuan ada masalah di ginjal saya. Yang kedua, dokter di sana itu nggak modelan di sini. Ketika kita datang, keluarnya apa? Oh, ini dok, saya demam sama sakit kepala. Ya udah, langsung tulis resep, selesai. Kalau di sana nggak gitu. Saya mau nanya apapun sampai saya puas, baru saya keluar dari dokter. Jadi dokternya itu benar-benar meluangkan waktu walaupun pasiennya banyak. Bedanya kalau di sini, kalau pasiennya udah banyak, gupek dokternya. Kalau di sana, dokternya itu dia nunggu di satu rumah sakit itu. Ya di satu rumah sakit itu saya nggak tahu, dia mungkin praktek ada di luar juga, tapi dia dari pagi sampai siang misalkan. Itu ketika kita misalnya mau cari dokter internis, terus kita perlu ke dokter jantung, kita ke dokter paru, semuanya ada di satu rumah sakit yang sama. Labnya semuanya lengkap, untuk masalah USG segala macamnya lengkap, MRI segala macamnya lengkap, untuk posisinya operasinya juga, jenis-jenisnya juga lengkap. Nah, labnya juga lengkap, dokternya juga ramah gitu. Maksudnya kita bayar memang lebih mahal, tapi kita puas. Kita boleh nanya sepuas kita gitu. Maksudnya ya nggak kayak di sini cepet-cepet kan selesai, ya udah langsung cabut, langsung buka resep dokter. Kalau di sana enggak. Nah, itu yang mudah-mudahan jadi masukan buat dokter di Indonesia tuh. Kalau bisa ya, dokter saya kebetulan, kalau yang dokter saya sekarang kebetulan bukan dokter yang mau buru-buru ya. Jadi ya dokternya masih oke lah, masih bisa diajak ngomong gitu. Maksudnya nggak langsung tiba-tiba langsung saya masuk, keluarnya apa? Oh ya udah langsung resep, enggak. Yang kebetulan yang sekarang enggak ya, walaupun di Indonesia. Tapi saya cerita apa adanya, ya itulah fakta. Kalau kebanyakan dokter ya maunya langsung cepet-cepet ya, selesai, udah gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dikejar gitu. Nah, sementara kalau di sana yang bedanya, di Melaka dokternya nggak ngejar itu, nggak ngejar waktu sampai buru-buru gitu, enggak.
Jadi kita boleh tanya, ada pertanyaan lagi, ada yang nggak jelas, ya mereka jelasi satu-satu sampai hasil misalkan dari USG ku, hasil labku itu dibacain gitu. Oh ini artinya ini artinya begini. Kondisi kesehatanmu seperti ini, digambarin jelas, benar-benar ya sampai puas. Nah, mudah-mudahan hal ini ya menjadi kritikan untuk supaya kita lebih maju ya di Iya. Indonesia ya. Jadi nggak kalah dengan di Malaysia sana gitu. Mungkin itu aja teman-teman sharingku malam ini. Cerita tadi itu tentang pelayanan dokternya ya. Iya, jelas beda. Di Malaysia ini selain keramahannya dalam berbicara dengan pasien, juga tentang pelayanan. Jadi mereka itu ketika melayani itu tidak pernah terburu-buru apa ya kalau di sini ya. Tak perlu cepat lah. Yang penting dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi pelayanannya tuh bagus banget gitu. Nah, ini dokternya, bukan struktur rumah sakitnya. Apalagi struktur rumah sakitnya itu sangat bagus karena gue juga punya pengalaman di situ. Di tahun lalu, tahun 2023 itu ada pengalaman masuk rumah sakit anakku bukan aku ya, anakku. Walaupun kami orang asing, wah pelayanannya sangat bagus. Jadi ini ada satu lagi pengalaman dari teman kita Indonesia juga yang berobat di Penang kalau nggak salah. Sebenarnya Ini dia, kenapa guys. sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Dan cuma Wow. itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Wow. Gak ada tuh yang namanya miskom. Secara Oke. geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil Pantaslah. menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Ya pasti jadi pilihan lah ya kan. Apa fasilitasnya udah seperti itu gitu ya. Jadi di Malaysia itu selain mengupgrade, selain memperbaharui tentang masalah alat-alatnya untuk kesehatan, tapi juga dokter-dokternya itu juga ilmunya itu juga di-upgrade, diperbaharui dari tahun ke tahun. Jadi di Malaysia itu nggak ketinggalan dari negara-negara maju lainnya gitu. Sedangkan di kita ya mungkin ada lah yang, tapi nggak sesignifikan di Malaysia gitu. Kebanyakan rumah sakit atau hospital di Indonesia itu kebanyakan stagnan di situ-situ aja. Bahkan kalau di rumah sakit tempat aku itu susah banget ketika nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia di rumah sakit itu pasti ada seperti dokter khusus gitu. Dokter khusus itu lengkap di sana. Di sini itu di Malaysia ini seperti dokter khusus paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Jadi dalam satu rumah sakit, dalam satu hospital itu biasanya lengkap. Tapi kalau di Indonesia itu kadang ada yang nggak ada, guys, gitu. Kadang ada yang nggak ada. Dulu gue pernah sakit gitu, lalu gue masuk rumah sakit di tempat gue di kotaku sana di Jember. Tapi yang sakit yang saya derita itu nggak ada dokter spesialisnya di sana gitu. Jadi harus ke rumah sakit lain gitu. Jadi nggak lengkap dokter spesialis. Kalau di Malaysia kan lengkap. Misalnya kita sakit jantung atau sakit paru-paru di satu rumah sakit itu ada semuanya gitu. Jadi apa ya, lengkap gitu. Jadi Malaysia ini bukan hanya menyiapkan dari infrastrukturnya ya, dari fasilitas
dari rumah sakitnya, tapi juga dokter-dokternya pun terus di-upgrade, diperbarui gitu. Akhirnya apa? Malaysia ini tidak ketinggalan dari negara-negara maju lainnya gitu. Sedangkan kita kebanyakan rumah sakit kita itu stagnan di situ itu aja gitu. Nggak ada kemajuan gitu. Paling nggak ada kemajuan, paling nggak dikit gitu. Untuk ya mungkin untuk memperbarui. Ya mudah-mudahan ke depan Indonesia itu terus berkembang, terus memperbaiki diri lah agar rumah sakit orang-orang yang sakit di Indonesia itu tidak kebingungan untuk mencari dokter bahkan sampai ke Malaysia gitu. Jadi Malaysia itu menyiapkan semuanya, menyiapkan untuk memang untuk pesakit-pesakit yang ada di negaranya gitu, disiapkan benar-benar gitu untuk kesehatan-kesehatan di negaranya gitu. Itulah kenapa banyaknya orang-orang kita pada waktu itu presiden kita apa ya kayak nyalahin orang-orang Indonesia gitu, kok banyak yang berobat ke Penang ke Malaysia itu kenapa gitu. Ya yang jadi pertanyaan itu ya harusnya menanyakan ke diri sendiri kenapa gitu. Ya harusnya kan presiden sadar kalau banyak orang-orang kita itu yang datang berobat ke luar negara, itu berarti di tempat kita itu masih kurang, masih apa ya, masih ya kurang lah gitu. Ya harus banyak diperbaiki gitu. Harusnya memperbaiki, bukan malah menyalahkan orang yang berobat gitu. Seharusnya memperbaiki kualitas dari rumah sakit tersebut gitu. Rumah sakit di Indonesia. Kualitasnya diperbaiki, bukan hanya bangunannya dibagusin. Percuma bangunannya bagus, tapi isinya tidak memenuhi syarat-syarat yang seperti yang diinginkan gitu. Seperti itu guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.